Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardani Mastiar akan mempresentasikan hasil review artikel 2 yang berjudul Implikasi Pembelajaran Berbasis Komputer Terhadap Siswa SMA atau Sederajat. Artikel yang pertama berjudul The Impact of Computer-Based Instruction on the Development of EFL Learners' Writing Skills. Artikel tersebut ditulis oleh A. Zaini dan G. Mazdayasna dari Department of English Language and Literature di Yazd State University yang berada di kota Yazd, Iran. Artikel tersebut diterbitkan oleh penerbit Wiley Online Library dalam jurnal yang berjudul Journal of Computer Assisted Learning, volume ke-31, nomor 6, pada 29 April 2015. Artikel ini membahas tentang efektivitas dan dampak pembelajaran berbasis komputer terhadap kompetensi menulis bahasa Inggris sebagai bahasa asing siswa atau EFL di Iran. Latar belakang studi yang dilakukan pada artikel ini didasarkan pada fakta bahwa penggunaan komputer belum diadaptasi secara luas dan biasanya hanya menjadi pekerjaan rumah. Padahal telah banyak ilmuwan secara luas menekankan bahwa komputer memiliki efek positif terhadap pengembangan keterampilan berbahasa. Oleh karena itu, studi ini meneliti sejauh mana pembelajaran berbasis komputer dapat meningkatkan kemampuan menulis pelajar EFL. Studi ini juga mencoba menelusuri apakah terdapat perbedaan antara pendekatan tradisional dan pembelajaran berbasis komputer terhadap perkembangan menulis siswa EFL. Selain itu, peneliti juga menelisik apakah pendekatan yang lebih efisien, manakah pendekatan yang lebih efisien untuk siswa EFL dalam memperbaiki error atau galat mengenai tenses, articles, plural forms, serta spelling. Dan efektivitas kedua pendekatan tadi dibandingkan dalam hal peningkatan kualitas menulis siswa EFL. Implementasi metode yang dilakukan dalam studi ini adalah dengan membagi 44 partisipan ke dalam dua kelompok, yaitu experimental group dan control group. Partisipan adalah siswa sekolah menengah yang sedang mengikuti kursus Advanced Writing. Kelompok eksperimen berjumlah 20 siswa dan diterapkan pembelajaran berbasis komputer. Sedangkan kelompok kontrol berjumlah 24 siswa dan diajarkan berdasarkan pendekatan tradisional. Kemudian untuk mengukur hasil temuan dilakukan prates dan posttest dengan pertanyaan yang sama terhadap kedua kelompok. Temuan yang diperoleh dari hasil pre dan post-test mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kompetensi siswa antara dua kelompok tadi. Berdasarkan hasil prates, keduanya kurang lebih berada di level kemampuan yang sama. Namun, berdasarkan hasil post-test, kelompok eksperimental memberikan performa yang lebih baik dan secara signifikan mengalahkan performa siswa pada kelompok kontrol dalam 4 variabel yang diukur, yaitu correct use of tenses, penggunaan tenses yang benar, artikel, bentuk plural atau jamak, dan spelling atau pengejaan. Kemudian berdasarkan perbandingan hasil tes masing-masing kelompok kontrol tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, padahal mereka menerima umpan balik berupa komentar pada tugas menulis yang diberikan. Sebaliknya, siswa pada kelompok eksperimental menunjukkan peningkatan kualitas dan performa menulis secara signifikan terhadap 4 variabel tadi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan umpan balik instan berupa garis merah dan hijau bergelombang yang disediakan oleh aplikasi MWO atau Microsoft Word Office. Dalam kasus struktur tata bahasa yang salah, bentuk kata kerja yang tidak tepat, kesalahan ejaan, dan lain-lain, bersama dengan umpan balik yang diberikan oleh guru pada tugas menulis siswa eksperimental tadi. Nah, umpan balik yang instan dan umpan balik dari guru tersebut menyebabkan pengaktifan common sense atau pengaktifan akal sehat dari siswa tersebut, mengaktifkan kompetensi linguistik dan logika siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Berdasarkan hasil review tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran berbasis komputer dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word Office, siswa dapat dalam kelompok eksperimen secara bertahap memperoleh pengalaman untuk meningkatkan kinerja menulis dalam aspek penggunaan tenses yang benar, artikel, bentuk jamak, dan pengejaan. Selanjutnya, keterampilan menulis mereka juga berkembang dalam aspek kualitas, yakni menggunakan struktur yang lebih tepat untuk menghasilkan paragraf berkualitas tinggi. Namun, bukan berarti bahwa pendekatan tradisional dalam pengajaran menulis gagal, karena peran guru sangat diperlukan dalam kedua pendekatan pengajaran menulis tadi. Artikel yang kedua berjudul Pengaruh pembelajaran berbasis komputer model simulasi terhadap hasil belajar ditinjau dari motivasi siswa pada materi tata surya di kelas 10 SMAN 10 Pontianak tahun ajaran 2016-2017. Studi yang dilakukan oleh Aditya Prihadi dan kawan-kawan ini diterbitkan dalam jurnal GeoEco volume 3 nomor 2 pada Juli 2017. Jurnal GeoEco sendiri merupakan jurnal dengan akreditasi Sinta 3. Studi ini ditujukan untuk menelisik pengaruh pembelajaran berbasis komputer terhadap hasil belajar siswa kelas 10 dari SMAN 10 Pontianak dan kaitannya dengan motivasi siswa. Masalah keterbatasan atau alokasi waktu terhadap media sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah menjadi latar belakang dari dilaksanakannya studi ini. Keterbatasan tersebut membuat guru sebagai tenaga pendidik mengalami kekeliruan terhadap implementasi model pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan materi. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap materi tidak dapat disampaikan secara optimal jika terus-menerus menggunakan model yang sama. Adapun landasan teori yang digunakan adalah kerucut pengalaman Dell yang menyatakan bahwa menurut teori tersebut, pembelajaran berbasis komputer simulasi dapat berdampak terhadap pengembangan pola pikir siswa dalam mendeskripsikan materi yang diajarkan. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran berbasis model simulasi tergolong dalam tingkat keterlibatan berbuat dan daya yang diingat mencapai 90%. Yang diantaranya ada bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Melakukan simulasi berada di kisaran 90%. Karena studi ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, maka metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Adapun siswa yang dilibatkan adalah siswa kelas 10 SMAN 10 Pontianak tahun pelajaran 2016-2017. Para siswa kemudian diklasifikasikan berdasarkan hasil angket dan tes menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok siswa dengan motivasi belajar tinggi dan mendapat pembelajaran berbasis komputer model simulasi. Yang kedua, kelompok siswa dengan motivasi belajar rendah dan mendapatkan pembelajaran berbasis komputer model simulasi. Yang ketiga, kelompok siswa dengan motivasi belajar tinggi tanpa mendapatkan pembelajaran berbasis komputer model simulasi. Dan kelompok siswa dengan motivasi belajar rendah tanpa mendapat pembelajaran berbasis komputer model simulasi. Agar diketahui pengaruhnya, rancangan penelitian ini menggunakan post-test only, analisis faktorial 2x2 two-way ANAVA, dan metode SIF dalam melakukan uji hipotesis. Metode SKIF dalam melakukan uji hipotesis. Temuan yang diperoleh mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis komputer model simulasi memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pembelajaran yang tanpa menggunakan yang tidak berbasiskan komputer model simulasi. Hasil belajar yang baik juga ternyata dipengaruhi oleh motivasi siswa. Siswa yang bermotivasi belajar tinggi cenderung memiliki nilai atau hasil belajar yang lebih baik daripada siswa dengan motivasi belajar rendah. Oleh karena itu, integrasi media pembelajaran yang baik dan motivasi belajar yang tinggi diperlukan untuk mencapai tingkat hasil belajar siswa yang optimal. Berdasarkan hasil review tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis komputer model simulasi memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar dan tingkat motivasi belajar siswa kelas 10 Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pontianak tahun pelajaran 2016-2017. Pembelajaran berbasis komputer model simulasi ini harus didukung oleh fasilitas sekolah dan sangat mengandalkan pemahaman guru sebagai tenaga pendidik
dalam pengoperasian program komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi tugas review artikel kedua dengan judul implikasi pembelajaran berbasis komputer terhadap siswa SMA sederajat dengan minat research, yaitu siswa dengan jenjang SMA sederajat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.